Benarkah UNER dan Badan Intelijen Negara telah menemukan obat kombinasi untuk COVID-19? Baru-baru ini, BIN dan Universitas Airlangga mengumumkan telah menemukan 5 kombinasi obat untuk terapi COVID-19 dan 2 terapi dengan stem cell juga untuk terapi COVID-19. Satu hal yang terpenting dari pengumuman ini adalah kita harus memberikan penghargaan yang tinggi atas upaya BIN dan UNER untuk menemukan terapi COVID-19 di tengah pandemi. Setiap pengumuman atas penemuan obat baru akan sangat lazim untuk dilakukan diskusi secara ilmiah. Izinkan saya untuk menyampaikan diskusi atas apa yang telah diumumkan oleh BIN dan Universitas Airlangga tersebut. 5 obat yang telah diumumkan oleh BIN dan UNER tersebut adalah kombinasi lopinavir, ritonavir dengan asitromisin, lopinavir, ritonavir dengan doxycycline, lopinavir, ritonavir, dan clarithromycin. 2 kombinasi yang lainnya adalah hidrokloroquine dengan asitromisin dan hidrokloroquine dengan clarithromycin. 2 penemuan lain yang diklaim adalah penemuan isolated stem cell atau sel punca yang diisolasi dengan tujuan menghambat COVID-19. Keduanya adalah hematopoietic stem cell atau sel punca yang berasal dari darah dan juga NK cell atau natural killer cell untuk menghambat COVID-19. Yang pertama, lopinavir dan ritonavir adalah obat-obat yang bertujuan sebagai protease. Obat ini telah dipakai pada pengobatan HIV/AIDS. Jadi 3 kombinasi yang pertama adalah kombinasi antara obat antivirus dengan antibakteri. Kombinasi yang keempat dan kelima adalah kombinasi dengan hidrokloroquine. Hidrokloroquine ini sebagaimana diketahui kalangan medik adalah obat anti malaria atau anti parasit, bukan antivirus. Sementara pada 3 kombinasi yang pertama, asitromisin, clarithromycin, dan doxycycline adalah obat antibakteria, bukan antivirus. Problem yang kita hadapi dari pengumuman UNER dengan BIN tersebut, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa kelima kombinasi dengan antibiotik dan antiviral, serta 2 kombinasi dengan memberikan stem cell yang diisolasi dari hematopoietic stem cell serta dari NK cell telah dilakukan uji klinik. Sebagai pengetahuan, uji klinik pada manusia adalah suatu standar yang telah diterbitkan oleh apa yang disebut sebagai Deklarasi Helsinki. Dan kemudian lebih disebutkan secara jelas di dunia internasional adalah Good Clinical Practices, yaitu adalah suatu standar, kualitas, dan standar etik untuk uji klinik dengan obat-obatan yang menggunakan sampel atau subjek manusia. Jadi pada dasarnya, 5 kombinasi dengan antivirus dan antibakteria dan 2 terapi stem cell yang telah diklaim oleh BIN dan UNER tersebut, belum ada satupun yang telah dilakukan melalui uji pada manusia yang sakit COVID-19 atau yang lebih sering disebut di dunia kedokteran adalah uji klinik atau RCT atau Randomized Control Trial. Pertanyaan yang pertama, apakah klaim BIN dan UNER tersebut telah diuji? Jawabannya, ya, telah diuji. Namun, diuji secara in vitro atau di dalam tabung atau di dalam kultur. Yang ketiga, apakah obat-obat yang diklaim oleh UNER dan BIN tersebut telah dilakukan uji kliniknya di kalangan internasional? Jawabannya sudah. Uji klinik atas lopinavir, ritonavir, dan remdesivir telah dilakukan oleh WHO dan CDC Amerika Serikat di belasan negara. Yang terakhir, remdesivir bahkan diklaim telah melalui uji klinik fase 3 oleh perusahaan yang namanya adalah Gilead di Amerika Serikat. Bagaimana hasil uji klinik atas lopinavir, ritonavir, dan remdesivir pada trial yang dilakukan di belasan negara oleh WHO dan CDC Amerika Serikat? Jawabannya adalah belum satupun uji klinik yang menyatakan secara signifikan memenuhi standar atas yang disebut sebagai GCP. Jadi belum satupun lembaga di dunia termasuk WHO, FDA atau Balai POM Amerika menyatakan telah ditemukan obat antivirus untuk COVID-19. Terkait obat kombinasi yang diklaim oleh UNER dan BIN yang menyangkut hidrokloroquine.
Bahkan WHO faktanya telah menarik uji klinik obat atas hidrokloroquine tersebut karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Demikian pula dengan CDC Amerika Serikat. Sekali lagi, bahwa uji yang telah dilakukan oleh BIN dan UNER adalah uji in vitro, atau di dalam tabung, atau uji virus ini pada kultur yang kemudian diberikan 5 obat kombinasi tersebut dengan 2 obat yang berasal dari sel punca atau stem cell. Terkait uji kultur atau in vitro atau di dalam tabung yang telah diklaim oleh UNER dan BIN tersebut akan sangat baik bagi dunia kedokteran di Indonesia bila dijelaskan secara detail pada kultur yang bagaimana, pada tingkat kombinasi dengan dosis yang seperti apa, pada lingkungan kultur yang seperti apa, dan masih banyak lagi yang harus dijelaskan. Penjelasan lain yang dibutuhkan adalah bagaimana dengan kultur virusnya, bagaimana dengan antigen virusnya, bagaimana dengan sel yang diuji? Apakah sel alveoli? Apakah sel saluran nafas bawah? Ataukah sel-sel dari organ tubuh manusia yang lainnya? Riset kultur yang dilakukan oleh UNER dan BIN membutuhkan setidaknya 4 penjelasan. Yang pertama, bagaimana kultur virus COVID-19-nya. Yang kedua, bagaimana kontrol negatifnya. Yang ketiga, apakah sel yang dilakukan atas uji kultur ini adalah sel alveoli atau sel yang lainnya? Serta, apakah dosis telah ditetapkan? Secara statistik, Badan POM Amerika atau FDA, Food Drug Administration, telah memberikan 10% hasil yang baik dari setiap uji kultur yang kemudian dilakukan uji klinik. Jadi taruh kata, ada 10 uji kultur yang dilakukan. Hanya 1 yang kemudian secara uji klinik dirilis atau disetujui oleh FDA sebagai obat yang dapat diberikan kepada manusia. Catatannya adalah COVID-19 ini adalah virus yang menyerang terutama alveoli. Tapi kemudian terbukti dari otopsi yang dilakukan oleh Dr. Dominik Wisman dari Medico Legal Rumah Sakit Eppendorf Hamburg di Jerman, bahwa COVID-19 ini dapat ditemukan pada organ-organ penting lainnya, yaitu jantung, hati, ginjal, bahkan deep vein thrombosis atau trombosis pada vena yang sangat dalam dan jauh dari. Catatan penting lainnya, pada uji klinik kelak atas 5 kombinasi obat ini dan 2 terapi stem cell yang diumumkan oleh BIN dan UNER adalah bahwa akan ditetapkan atau dicatat pada uji klinik tersebut apa yang disebut sebagai adverse event atau kejadian yang tidak dikehendaki. Mulai dari kejadian ringan, yaitu penolakan atas obat, sampai kejadian berat berupa kematian. Standar pada uji klinik pada manusia dilakukan secara acak atau randomized untuk membuktikan bahwa obat ini memberikan efek manfaat yang objektif. Akan dicatat apakah lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Bila pada uji klinik fase 1, 2, 3 ditemukan lebih banyak manfaat, maka obat tersebut akan dirilis oleh yang berwenang di Indonesia oleh Badan POM, di Amerika oleh. Sekali lagi, yang harus kita kemukakan di sini adalah kita harus menghargai niat baik dari BIN serta UNER untuk berupaya keras menemukan terapi di tengah pandemi COVID-19. Setiap upaya anak bangsa untuk menemukan solusi atas masalah yang timbul harus kita dukung. Saat ini, yang telah dilakukan dalam uji klinik adalah uji klinik acak pada plasma konvalesen. Dilakukan pada banyak rumah sakit utama di Indonesia, sedang berlangsung, dan kita akan menunggu hasilnya. Sebagai catatan pula, 5 kombinasi obat yang diusulkan oleh BIN dan UNER, serta 2 terapi stem cell tersebut adalah suatu terapi yang sangat kuat. Dengan risiko adverse event atau kejadian yang tidak dikehendaki juga sangat kuat. Jadi, akan sangat bijak agar jangan sampai masyarakat kita salah paham dan menelan mentah-mentah bahwa kelima kombinasi tersebut serta 2 terapi dengan stem cell adalah obat yang telah dilakukan pada uji klinik di manusia. Tentu kita tidak ingin masyarakat kita berbondong-bondong kemudian mencoba obat tersebut secara membabi buta. Satu contoh yang menarik adalah seorang presiden, Donald John Trump, yang mentah-mentah meyakini bahwa hidrokloroquine adalah obat untuk COVID-19. Faktanya, WHO telah menarik hidrokloroquine ini dari uji klinik di seluruh dunia. Terkait 2 usulan terapi stem cell yang diberikan oleh UNER dan BIN,
Satu hal yang perlu dicatat, sel punca adalah suatu sel dewasa yang kemudian dapat berkembang menjadi berbagai macam sel tubuh. Yang pertama adalah hematopoietic stem cell, yaitu sel punca yang diambil dari darah. Idenya adalah di dalam darah tersebut ada sistem imun, dan sistem imun itu yang akan dipakai untuk memerangi COVID-19. Sayangnya, sekali lagi ini belum mencapai tahap uji klinik. Terkait uji kultur dengan stem cell, BIN dan UNER belum menjelaskan terkait bagaimana dengan protokol kulturnya, bagaimana dengan kapasitas proliferasi, bagaimana dengan potensi tumorogenik, serta bagaimana status diferensiasi dari kultur tersebut. Yang paling aman, terapi dengan sel punca ini adalah secara autolog, atau sel punca diambil dari individu masing-masing. Yang kedua adalah allogenik, yaitu dari donor. Setelah dari donor, kemudian dipastikan standar keamanannya, lalu dikultur. Setelah kultur, akan diinjeksi sebagai terapi. Perlu diketahui juga, terapi dengan stem cell ini sangat membutuhkan waktu, mahal. Yang dibutuhkan, rumusnya adalah sejumlah berat tubuh manusia dikalikan dengan 1 sampai 2 juta sel. Jadi jika tubuh kita seberat 70 kg, maka yang harus diberikan antara 70 sampai 140 juta sel. Dan itu membutuhkan waktu untuk kultur setidaknya 1 sampai 2 bulan. Yang ideal adalah sebelum diumumkan kepada publik, temuan dari UNER dan BIN tersebut haruslah dipublikasikan untuk kemudian didiskusikan dan diperdebatkan secara terbuka. Sehingga apapun yang ditemukan nanti setelah melalui uji klinik pada manusia adalah suatu obat yang telah teruji, valid, dan transparan. Selamat berjuang kepada tim peneliti UNER dan BIN, dan semoga yang terbaik dapat kita temukan sebagai obat untuk COVID-19 di Indonesia. Assalamualaikum, salam hormat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke semua teman dan juga keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya.